Nanti sawitnya masih pendek teman-teman, nggak jauh dari kepala, masih bisa dipegang. Halo teman-teman, ketemu lagi di keluarga Yun di Borneo. Hari ini panen sawit lagi teman-teman. Tadi pagi-pagi suami sudah berangkat duluan, dan ternyata dodos, alat yang buat ngambilin sawit di pohon itu rusak atau lepas. Jadi tadi telepon untuk membawakan dodos yang lain. Dan ini sekarang lagi diperbaiki di belakang. Nah, ini dodos yang tadi diganti. Ini yang dodos pertama. Nggak bisa dipakai karena ada kerusakan, nggak tahu yang rusak yang mana. Kayaknya seperti ini teman-teman. Ini yang namanya dodos yang buat petik sawitnya itu. Dan itu yang dipasang itu adalah yang aku bawa tadi. Jadi dodos ini penting sekali ya teman-teman. Jadi dodos ini penting sekali ya teman-teman, karena ini adalah alat satu-satunya untuk petik sawitnya itu. Jadi kita harus punya serep. Jika sewaktu-waktu rusak seperti ini, ada untuk penggantinya, jadi tidak menghambat dalam kita memanen sawit. Karena ini besinya ini atau tongkatnya ini lebih kecil daripada lubang dodosnya itu, otomatis harus kita ganjal-ganjal seperti itu. Nah, ganjal seperti itu teman-teman, supaya kencang. Jadi maaf ya teman-teman kalau suami saya nggak pakai kaosnya itu, karena memang cuacanya panas. Matahari terik sekali. Ini baru jam 10 ini teman-teman. Ini tadi ya panennya masih sedikit karena belum lama, terus dodosnya itu rusak. Dan tongkatnya itu bisa dari besi, bisa dari kayu ulin. Karena kalau untuk kayu biasa mudah patah. Tapi kalau kayu ulin kan kuat. Mungkin sebentar lagi ini bisa digunakan teman-teman. Karena memang harus betul-betul kencang ya, supaya tidak bergeser-geser itu mata dodosnya. Inilah kendalanya teman-teman kalau pemanen sawit itu mengalami kerusakan alatnya, jadi kita terhambat juga untuk panennya. Nah teman-teman, tadi sudah pengganjalnya sudah kencang, dan ini sekarang baru diasah. Ini dites dulu setelah diasah tadi.
Nah, ini suami saya mau melanjutkan panennya lagi ke arah bawah sana. Itu peralatannya ada dodos, ganco, dan parang. Nah, teman-teman, kegiatanku selain membantu suami ambil perundulan, aku juga biasanya menyalakan api ya, atau asap-asap untuk mengusir nyamuk. Selain itu juga saya bawa ini alat anti nyamuk juga kalau saya keliling ambilin berundulan, karena saya kan nggak mungkin bawa api kemana-mana. Jadi untuk mengatasi nyamuk-nyamuk yang ada di hutan ini, di kebun ini, saya pakai ini. Salah satu pengusir nyamuk ya. Oke, kita langsung nyalakan api aja. Karena ini kemarin-kemarin habis hujan, jadi agak-agak susah atau lembab kan, mungkin agak susah nyalakan api, tapi kita coba aja. Teman-teman, selain kita bikin api untuk mengusir nyamuk, sekalian kita juga bersih-bersih sampah yang ada di kebun ini, karena biasa habis makan atau apa itu sampahnya numpuk. Dan ini adalah bekas-bekas karung yang untuk ngambilin berundulan. Ini saya pakai karet ban untuk pemicunya supaya lebih mudah kita bakar-bakarnya. Nah, sampah-sampah plastik seperti ini kan kalau dibiarkan kan semakin menumpuk, nggak bisa. Dan ini pun terurainya juga bisa puluhan tahun ya teman-teman. Ini sudah jadi teman-teman. Dan ini adalah bunga sawit yang nggak jadi. Ini biasanya untuk para petani sawit itu digunakan juga untuk bikin asap pengusir nyamuk. Ya seperti ini teman-teman. Kalau kita jadi petani itu, jadi gengsi-gengsi itu nggak ada. Ibarat kata kalau gengsi kita nggak makan teman-teman. Lagian kita kan nggak makan gengsi ya. Kehidupannya di kebun seperti ini. Dan kita pun terbiasa dengan binatang-binatang hutan ya teman-teman. Seperti monyet. Ya kan, katakanlah kita kalau di hutan ya berteman dengan mereka. Monyet, tupai, ular, apalagi ya, kancil, rusa. Tapi saya jarang sih ketemu kancil sama rusa. Yang kebanyakan ya monyet, tupai. Pernah ular sih, tapi ularnya kecil. Saya usahakan teman-teman kalau pas di kebun gini bersih-bersih sampah. Kata orang Jawa itu wang sinawang ya teman-teman. Orang yang hidup di kota belum tentu juga nyaman dengan kehidupannya. Begitupun kalau di desa atau di kampung atau di ya seperti tempat tinggal saya ini, belum tentu juga hidup di kampung atau di desa itu ketinggalan zaman lah ibarat kata. Tidak juga, karena sekarang teknologi itu canggih ya teman-teman. Apalagi AI itu ya, wah luar biasa itu, bisa direkayasa sedemikian rupa ya kan. Nah itu teman-teman, itu masih sedikit sawit yang dipetik karena ya tadi kendala dengan dodosnya yang tadi rusak tadi. Oke teman-teman, kita lanjut keliling lagi, kita lihat-lihat apa yang bisa dikerjakan. Lanjut, ikuti terus ya teman-teman panen-panen ini, karena panen-panen ini sebulan 2 kali, jadi 2 minggu sekali kita panen.
Nah, seperti itu teman-teman, asap-asapnya ini. Nah, ini memenuhi sawitan ini tuh. Jadi kita jalan lagi teman-teman, lihat-lihat di sekitarnya. Jadi jangan bosan ya teman-teman mengikuti video saya, karena akan lebih banyak tayangan video panen-panen. Karena seperti yang saya bilang tadi, kami itu panennya 2 minggu sekali, sebulan 2 kali. Selain video masak-masak, kami akan tayangkan video panen sawit dan mungkin panen-panen yang lain. Itu ada yang matang masih di pohon tuh ya teman-teman. Saya zoom ya. Tuh. Ini matang. Ini kayaknya sudah rontok juga itu. Tuh, iya, betul rontokannya tuh di bawah ya. Nah, itu job desk saya itu. Ini saya perlihatkan teman-teman, pohon mangga yang bertahun-tahun, sudah 5 tahun lebih ini tidak berbuah-buah, dan akhirnya saya tebang. Tinggal batang-batangnya seperti ini. Nah, ini. Tuh. Ini sudah berbagai cara nih teman-teman supaya bisa berbuah, tapi nggak berbuah-buah juga. Ada yang bilang itu di TikTok itu coba diikat pakai kawat. Belum saya coba itu teman-teman. Ini kemarin cuman saya ambil batang-batang yang kayak gini supaya tidak terlalu banyak. Semoga setelah di tebangi kayak gini, kata orang Jawa dipapras ya, bisa ada semangat untuk berbuah. Biasanya sini tuh tumpukannya banyak sini, karena kendala tadi, dodosnya tadi. Tuh. Besar-besar ini. Kita jalan lagi. Ini juga. Kita sampai ke ujung sana. Kalau masih pendek kayak gini masih enak teman-teman panennya. Nanti kalau sudah tinggi harus pakai egrek namanya alatnya. Masih pendek nih teman, aku perlihatkan ya. Nah, ini sawitnya masih pendek teman-teman, nggak jauh dari kepala, masih bisa dipegang. Kalau pendek kayak gini tuh masih enak panennya. Oke, kita lanjut lagi. Ini saya tuh bikin video sendiri teman-teman, ngevlog sendiri, nggak ada bantuan kameramen atau yang lain. Jadi dimaklumi ya teman-teman kalau ada angle-angle yang goyang atau kurang jelas atau apa gitu. Terus suami saya panen di sana. Nah,
Ini tadi suami saya ke sini, ke ujung. Nah, tuh. Masih berserakan ini. Nanti saya bantu untuk menepikan atau di pinggir-pinggirin. Masih berserakan. Ke bawah. Karena ini kontur tanahnya agak miring. Kadang masih mantap di dudusnya. Besar ya teman-teman. Ini rumah rayap ini. Sampai kayak batu gitu. Rontok ini tadi. Ya, ini siklus berikutnya bisa dipanen. Oke teman-teman, kita sambung lagi videonya. Nanti karena ini tidak cukup 1 hari ya teman-teman, 2 hari. Hari ini dan besok baru selesai. Biasanya kalau beratnya segini itu masih bisa saya angkat teman-teman. Tapi kalau berat banget atau sawitnya besar, wah nggak mampu saya. Nah, dikumpulkan seperti ini teman-teman. Jadi ketika nanti pas kita melangsirnya, itu mudah, cuman beberapa pemberhentian aja. Ini ada yang panjang kayak gini, kayak buah anggur. Kita istirahat dulu teman-teman, duduk-duduk sambil minum. Di tempat favorit saya ini, waktu Curug Col itu ya di sini. Di hutan tuh kayak gini tuh, suara burung, suara angin kena daun, ada yang suara monyet. Jalanan menanjak, menanjak. Kalau dibilang capek ya capek teman-teman, namanya kerja, mengerjakan sesuatu. Mau kerja di dapur, mau kerja, orang tidur aja kadang capek kalau kelamaan, apalagi panen. Kita duduk. Minum dulu teman-teman. Bismillah.
Jalan dari ujung sana tadi sampai ke sini kira-kira 300 meteran. Kayak gini lah teman-teman, baju kerja kalau di kantor. Kantor di perkebunan, kantor perkebunan sawit. Ini adalah andalan saya nih, jaket ini, topi, udah, sama celana ini. Ini adalah baju kerja kalau saya lagi ngantor di perkebunan sawit. Bentar lagi saya mau pulang teman-teman, karena masih ada pekerjaan yang menunggu lagi di rumah. Ya teman-teman, kita sambung besok ya. Jangan lupa keluarga Yun di Borneo, like, comment, subscribe. Wassalamualaikum. Sawit sama ngangkut ke pickup. Sampai jumpa besok.